Saya dengar-dengar juga dari kelas 4 SD dia sudah menggelutin di ikan. Halo Sobat Arwana, ketemu lagi dengan saya Andrian Crazy Red. Saya masih di sini, masih di rumahnya Kokisa. Tadi kita udah berbincang-bincang dengan Kokisa mengenai penjurian, mengenai pemeliharaan, mengenai perawatan, bahkan sampai bagaimana awal mulai penjurian dari hobi sampai menjadi juri internasional itu. Video-video tadi Kokisa udah menceritakan semua, dan kali ini saya akan berbicara dengan anaknya Kokisa Wijaya, namanya William Wijaya. Nah, ini William Wijaya ini saya dengar-dengar juga dari kelas 4 SD dia sudah menggelutin di ikan. Udah memang pecinta ikan, hobi ikan. Dulu dengar-dengar Papa pernah buka toko ikan di Kartini ya. Iya, benar. Coba menceritakan sedikit William, bagaimana sepanjang perjalanan kamu main ikan, William. Oke, jadi saya main ikan karena papi ya. Dia kan dari dulu kan udah main ikan, suka ke Pontianak ya. Dia suka ke Pontianak, terus kita ada buka toko juga di Kartini ya. Jadi zaman dulu itu kok kayak komunitas arwana itu paling besarnya itu di Kartini, setahu saya ya, kalau di Jakarta ya. Oke. Jadi ya kayak papi bilang tadi, jadi teman-temannya itu yang kayak Aci dulu, yang pertama dulu itu yang ngadain itu perkumpulan itu orang-orang dari Kartini semua itu. Kayak Niwan Red juga kan di Kartini tokonya dulu. Iya. Jadi perkumpulannya dari kita dari Kartini dulu semua. Jadi mula dari Kartini. Dari Kartini kok, bener. Jadi dulu zaman dulu itu di Kartini itu yang punya toko arwana itu ada beberapa orang lah ya. Ada PT Elkindo dulu. Elkindo, cuman sekarang saya kurang tahu lah ya. Ada Elkindo, terus ada Depo Arwana. Oke, pernah dengar ya. Depo Arwana, terus Om Sodik yang sekarang ternak silver di Jawa, dia Magelang. Pasti tahu lah teman-teman itu juga. Nah, ini lettingan papi lah ya. Semua ya, sama si Om David. David yang Aci dulu tuh. Cuma kan sekarang kan udah Om Rafiq yang ini yang pegang ya. Udah berubah semua sekarang gitu. Iya. Nah, ini gini William. Sekarang William itu berarti bantuin papi ngurusin ikan arwana, apa William jalan sendiri nih sekarang nih? Kalau sekarang saya bantu papi. Masih bantu. Ya. Masih bantu papi. Ya. Jadi tadi saya lihat beberapa ada koleksi-koleksi William tuh yang katanya tuh yang buat anak-anak kelas-kelas mahasiswa gitu. Nah, itu berarti di sini William tuh menyediakan untuk orang-orang yang baru pertama kali melihara arwana atau gimana nih? Semuanya kita nyediain kok. Semuanya nyediain? Semuanya ya. Jadi dari ikan kecil, ikan mau dari 8-9 cm ataupun 15 atau 17, 20 up gitu ya. Ataupun ikan pilihan kita ada semua. Jadi gini, Sobat Arwana, William ini biarpun membantu orang tuanya, tapi William ini sudah bisa untuk melihat ikan, kualitas ikan yang seperti apa, yang dengan budget berapa, sampai mau untuk kontes pun ada gitu ya. Betul. Iya. Nah, mungkin nanti gini, untuk Sobat Arwana, kalau misalkan nanti mau nanya price untuk arwana yang berapa senti atau berapa senti, mungkin dari William bisa ya nanti ya. Boleh. Nomor handphonenya nanti dicantumin di sini ya. Nomor handphonenya William ya. Atau sebutin aja nomor handphonenya William berapa ya? 082 111 789 775. Nah, nanti jangan lupa tuh, nanti ditampilin, nanti ada di sini. Nanti mau nanya-nanya mengenai yang kualitas ikan arwana yang mulai harga anak SMP, anak SMA, kuliah, sampai ke pengusaha pun ada semua di sini ya. Betul kok. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, sekarang gini William, untuk kadang-kadang kan untuk newbie ini, kalau misalkan perawatan ikan yang tadi saya bilang masih harga-harga mahasiswa, harga anak
SMP, SMA, mahasiswa itu sama yang buat kontes itu perawatannya bagaimana, Will? Jelasin sedikit supaya nanti yang mau pelihara itu jadi nggak takut ya. Iya, nggak takut ya, betul. Kalau sebenarnya perawatan sih semua balik sama aja ya. Mau ikan biasa kayak, mau ikan spesial kayak ikan kontes atau apa, semua sebenarnya sama aja. Cuman bedanya sekarang ini rata-rata pemain kontes sekarang dia itu pakai AC semua grooming ikannya. Kalau zaman dulu kita nggak ada pakai AC kok. Oh, jadi emang udah gitu aja, udah training aja gitu. Paling kita cuma jaga di air aja kan. Kalau sekarang kebanyakan 80-90% semua pakai AC. Pakai AC. Iya, karena juga udara sejuk itu kan bikin lendir ikan kan lebih produksinya lebih banyak ya. Kalau kita cari tahu di Google kan juga kelihatan tahu itu. Iya. Kayak makanya saya juga tahu juga tuh di daerah Bogor sama daerah Bogor lah ya sana ya. Kan airnya dingin kok gitu. Ikan-ikannya lebih cepat merah kok kalau dari daerah sana. Karena faktor suhu itu pengaruh sekali juga. Oh. Gitu. Apa Sama. mungkin di alamnya mungkin kalau malam itu dingin jadi atau bagaimana, Will? Kalau misalkan di alamnya kok di Sungai Kapuasnya, itu kalau misalkan ke Pontianak itu kan dilewatin garis khatulistiwa ya kok ya. Iya. Jadi kalau misalkan siang tuh panas sekali kok. Oh, oke. Jadi ikan itu ngumpet pasti ke bawah dasar. Karena matahari itu kan nggak terlalu tembus banget kok ke bawah. Karena kan airnya kecoklatan dia, nggak kayak kita di sini bening kan. Iya. Jadi setengah itu hangat, setengah itu dingin. Makanya dia nyemplung semua ke bawah. Makanya kalau siang hari jarang ada ikan nimbul. Karena kepanasan. Jadi dia tenggelam semua ke bawah. Beda kalau misalkan pas lagi udah malam jam 6-an itu di sana kan hutan-hutan masih kok ya. Jadi udah lebih sejuk tuh, lebih dingin. Mereka nimbul semua ke atas. Oh, jadi makanya bisa lihat dari atas itu. Betul. Makanya kenapa orang cek ikan lagi bawa anak atau enggak malam-malam, karena ikannya nimbul semua ke atas. Gitu. Oh, iya. Oh, Nggak mungkin dia ceknya jam 12, nggak mungkin kok. Pasti ikan di bawah. Jadi kalau panas pun dia pun tahu ya, dia Iya, masih ngerti, cari dia tempat ngerti yang kok. ini ya. Iya, betul. Oke. Kalau di alam mungkin dia sembunyi di bawah-bawah pohon ya. Gitu. Kalau pas lagi siang. Gitu. Oke. Ya. Nah, terus ini William, Ya. kalau mengenai size itu ikan kira-kira itu William tuh menyediakan yang dari size berapa sampai size berapa yang kira-kira William ada itu? Ada kok. Kalau kita kan kebetulan kita ada kolam penangkaran kok di Kalimantan. Oh. Jadi kita mau ukuran berapa aja ada kok. Tergantung request aja mau ukuran berapa kita bisa siapin gitu. Oh iya. Kalau harga balik lagi ke kualitas ya kok ya. Iya. Ya mungkin gini, kalau misalkan nanti dari video-video nanti yang William Ya. ada, Siap. nanti mungkin Saya share ya. Iya nanti Boleh. nanti dari kita nanti sharekan di YouTube Boleh. ini. Ya mungkin ini ada King Parrot, ada Ya. SB, ada yang kalau yang kayak gini super red biasa nih ya, kalau Iya, seperti ini betul. super red biasa ya. Nah mungkin nanti kita tampilkan di video-video ini supaya mungkin pemeriksa juga enak melihatnya kalau ini jenisnya apa, mungkin Betul. nanti di iniin. Cuma kalau mengenai price, harga atau apa langsung WA aja, Japri aja langsung Boleh. ke tempatnya Ya. Ko William ini supaya bisa langsung nanya-nanya cara perawatannya. Mungkin Ko William ini pasti jelasin kok, nggak maksudnya nggak serta-merta cuma menjual setelah itu sudah lepas tangan. Betul. Bisa jadi kalau misalkan ya kita suatu saat misalkan udah beli dengan Ko William, misalkan ikannya pun sampai rumah misalkan ada sakit atau ada apa, tapi nanti pemirsa pun Sobat Arwan pun boleh menanyakan langsung ke Ko William ini untuk menanyakan obatnya apa gitu ya Ko William ya. Betul. Ya jadi Ko William ini juga bukannya cuma, mereka juga sama kayak saya juga pecinta arwana juga, pecinta ikan juga. Sama juga kita menjual itu atau kita melepas ikan kesayangan kita itu ya jangan sampai kita tuh cuma mengambil keuntungan semata aja, pada akhirnya juga nih ikan pada akhirnya nggak kerawat bahkan sampai mati, ya kita kasihan juga, kasayang gitu ya Will ya. Betul. Jadi kita tetap mengedukasi itu supaya ikan ini juga tetap bisa berkembang besar dengan bagus, enak dilihat buat hiburan apa. Kalau orang bilang sih, kalau saya pernah ke Jatinegara sih, dia bilang obat stres. Nah, ikan inilah obat stres kita di rumah. Gitu. Mungkin ada tip apa yang bisa nanti kasih tahu ke Sobat Arwana di rumah, Will? Iya. Palingan ya ini kok ya pemilihan ikan ya. Oh. Jadi balik lagi ke harga, ada kualitas ya kok ya. Oke. Jadi benar.
benar. Ikan itu nggak mungkin kita bilang ikan bagus itu spesial, nggak mungkin harganya itu murah kok. Oh, Ya, iya. itu nggak mungkin pertama. Kedua, kayak anakan kan harga beda-beda kok. Oke. Balik lagi ke kualitas ikan juga. Ada juga saya pernah ditawarin ikan anakan 8-9 cm itu ya kok ya. Kalau teman-teman kan di pasar mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta kok ya. Iya. Saya ditawarin 5 juta kok satu ekor. Wah, itu bedanya apa tuh, Wil? Itu bedanya, katanya sih bibitnya dayung setan katanya. Oh. Ada juga saya dengar 20 juta satu ekor, ada yang 20, ada yang 25. Itu ikan 8 cm loh kok. Oh. Nah, Ya, itu cukup mahal loh. Untuk seorang makanya balik lagi buat teman-teman, balik lagi pasti ada harga, ada kualitas. Nah. Oh, sorry, saya potong. Untuk membuktikan omongan si penjual ini bagaimana, Ya. Wil? Kalau kita sih paling pertama kok ya, itu kita mesti lihat reputasi penjualnya itu. Reputasi pertama nomor penjual satu. nomor satu. Oke. Reputasi penjual itu nomor satu kok, karena kalau penjualnya benar pasti yang diomongin itu ya sesuai yang pengalaman dia gitu kok. Oke. Maksudnya, ini ikan dayung setan pasti dia ngomong dayung setan. Kalau misalkan dia bohong berarti kan ngerusakin reputasi dia. Oke, betul. Nah, Ya. itu paling reputasi pertama. Terus kedua, kalau misalkan memang kita ada waktu, itu kita lihat pas lagi panen. Cuman kan di panen ini kan di dalam hutan kok, Oke. jauh gitu loh. Oke. Nggak semua orang bisa langsung lihat gitu kok. Makanya nomor satu paling penting itu reputasi. Kita mesti Percaya, kita berarti trust dulu ya trust sama si dulu penjual kok. ya. Kita Oke. mesti cari tahu dulu nih orang penjual ini track recordnya lah kok. Oke. Nah, kok lihat ini penjual ini selama dia ngejual gitu, customer lama dia puas atau enggak, itu aja paling. Iya, Kalau iya, misalkan iya. banyak positifnya, berarti trusted dong. Ya. Kalau misalkan banyak yang kecewa, berarti Ya. nggak sesuai. Nggak sesuai. Yang diomongin ya. sama yang dikasih itu nggak sesuai kok. Paling ya itu. Oke, oke. Gitu. Terus ada lagi? Ya paling itu aja sih. Oh, cuma dua itu Iya. aja. Soalnya kalau anakan baby gitu, kita nggak bisa ngelihat. Semua hampir sama kok. Oh, iya. Iya, kecuali Ciri-cirinya tuh belum ada gitu ya. Kalau 8 cm sih kurang lebih semua sama kok. Oh, 8 cm. Keluar dari mulut semua sama. Palingan kalau misalkan mau kelihatan beda, itu sekitar ukuran masuk ke 20 cm. Oh, 20 iya. cm udah kelihatan speknya. Iya. Betul. Gitu. Iya. Kalau menurut pengalaman saya sih memang katanya juga, tapi saya juga udah buktiin sih. Dari 8 sampai ke 20 itu katanya ikan masih bisa berubah bentuk ya, dari posisi cara porsi makan ya. Kalau misalkan ngomong ubah bentuk kok, itu dari ukuran 8 cm sampai 40 masih bisa berubah. Oh, 40, bukannya 40 kok. 20. Oke. Sampai 40 dia masih bisa berubah kok. Itu masih masa pertumbuhannya dia. Cuman yang signifikan itu dari ukuran 8 sampai 20. Itu kelihatan tuh. Misalkan dari 20 ekor, misalkan ada alpanya misalkan ya. Alpanya sekitar 4-5 ekor. Pasti menonjol ada kok, nggak mungkin nggak ada. Yang misalnya yang lebih jago makan, lebih gede. Atau iya. enggak dayungnya lebih panjang atau lebih apa gitu kan kok. Nah, balik lagi ke perawatan ukuran 20 cm ke 40. Itu bisa berubah juga. Itu gara-gara apa tuh dari 20 ke 40 cm itu? Pertama pasti kalau aku bilang kok ya, kalau menurut aku ya, itu genetik nomor satu. Oke. Itu genetik nggak bohong kok. Jadi kalau memang bibitnya dayungnya panjang, pasti panjang dayungnya kok. Gitu. Oke, kalau kayak itu ya betul. Genetik nomor satu. Kedua, faktor air. Faktor air. Kita di sini di Jakarta kebanyakan pakai airnya air pump. Air pump itu rata-rata pengelola pakai air kaporit, itu kok, Iya. pakai obat. Oke. Kalau misalkan di daerah Kalimantan, mereka pakai air sungai. Air sungai, air alam. Alamnya dia. Jadi Koko mau ngadu misalnya nih ya, mau ngadu pembesaran di Jakarta sama di Kalimantan, kita nggak bakal mungkin menang kok. Oh. Gitu, kecuali ya Koko gedeinnya pakai air gunung. Air gunung maksud aku kayak di daerah Bogor atau nggak daerah-daerah yang airnya itu emang hasilnya itu dari alam gitu. Yang dari alam udah bagus gitu kok. Iya, iya. Kalau misalkan udah dikelola gitu sama air apalah, sama Palija misalnya pakai lah, apalah, ya iya, banyak. pasti kalah kok sama alamnya. Gitu. Oke. Itu kandungan dalam air itu yang bikin ikan itu jadi kurang berkembang cepat besar atau apa nih, Wil? Maksudnya kalau dari air sebenarnya kan kayak misalkan air Jakarta nih, misalkan Ya. contoh nih. Kayak di rumah saya kan air dari pump tuh. Iya. Itu kalau keluar aslinya dari pump itu TDS-nya bisa sampai 500 sampai 600. Nah, ini aku kasih tau Koko ya.
TDS di alam Kalimantan itu 60 kok. Oh. 60 itu air sungainya, yang air keruhnya itu 60. Kita belum pernah, itu yang di kolam kita ya. Kita belum tahu, kita yang cek di hulu di atas loh. Itu kita tuh udah maksudnya kita tuh udah bagian bawah-bawahnya. Apalagi yang di atasnya pasti jauh lebih bagus dong. Oh pasti. Iya, Itu iya. mungkin TDS bisa di atas bisa 20 mungkin kali ya. Kalau menurut saya ya. Iya. Karena saya pengalaman pribadi, saya pergi ke atas, saya pegang airnya langsung. Airnya dingin sekali kok. Berarti kandungan oksigennya itu bener-bener apa? Banyak, iya. Beda sama kita sini. Kita cium aja udah bau apa? Iya, Kapori, bau apa? Ya Karena kalah di air udah nomor 1. iya, kalau air di sini contohnya gini, Will. Ya. Yang tadi saya mau jelasin, di rumah saya itu TDS-nya tuh antara 500 sampai 600. Ya. Tapi begitu kita kan punya teknologi tuh, Betul. masukin ke tabung-tabung, difilterin dulu Ya. sampai 4 tabung di rumah saya tuh. Ya. 4 tabung ini tuh bahan materialnya tuh ya ada satu yang buat kapur, ada lagi yang buat kaporit, ada juga yang buat apa lagi tuh ya zat besi, ada satu lagi untuk menjernihkan apa gitu. Nah itu kira-kira bisa efek nggak? Soalnya begini, Will, soalnya kan jangan sampai kita orang mau pelihara arwan tuh takut gara-gara Iya, benar, benar. gara-gara tuh ya ini air di Jakarta tuh Iya. begini begono. Maksud saya tuh dengan teknologi yang seperti itu yang ibaratnya kita kan bukan cuma buat ikan aja sebenarnya Betul, kita. betul. Bisa buat kebutuhan sehari-hari kok ya. Nah, buat kebutuhan sehari-hari. minum. Minum sih kayaknya enggak lah. Zaman sekarang Tapi aku beberapa kali ketemu temen juga, dia ada RO kan kok. Iya. Dia minumnya air RO. Oh iya, Air RO ya, bisa buat ikan, bisa buat minum. Iya, RO memang Gitu. bisa, cuma maksudnya Iya. kalau misalkan ya kita buat bersih-bersih rumah, buat Iya. ya cuci mobil kan biar nggak karatan zat Betul, besinya, betul, ya betul, kan? betul. Maksud saya kan harus ada, kita punya media yang bisa merubah yang tadinya TDS 500-600 keluar dari filter-filter itu di bawah 100. Iya. Kan sebenarnya bisa tuh. Bisa juga kok. Bisa kan itu Iya, kan? bisa. Nah, maksud saya itu dengan air yang di TDS di bawah 100 itu apakah buat arwana Super Red ini aman, Will? Kalau misalnya lewat alat sih lebih better ya kok ya. Oh, lebih Dibandingin aman. Lebih aman. Jadi sama aja sebenarnya. Air yang sudah di cooling itu Ah. sama air yang asli yang di hulu itu kalau misalkan udah di cooling, Di-compare gitu? Iya, di compare kira-kira Kalau menurut aku kok, iya. aku tetap pegang yang alam sih. Oh, tetap yang alam. Iya, karena habitatnya dia kan. Oh iya. Karena habitatnya. Ya cuma maksudnya kan kalau misalkan kita di Jakarta nih. Ah. Di Jakarta ini kan kita mau pelihara arwana kan jangan sampai kan masa kita mau beli airnya mesti ke hulu dulu kan kayak nggak mungkin. Bener nggak, Will? Bener kok. Iya kan? Iya, bener. Maksud saya Ah. dengan air yang ada di Jakarta dengan sistem kita seperti dibikin filter, dihilangin zat besinya, zat kapurnya, material-material yang buat berbahaya itu. Nah, maksud saya yang penting kan kita di rumah tuh harus siapin air dulu berarti Nah kan. ini kalau menurut aku kok ya, yang Ah. penting TDS Koko kalau buat tanning jangan di atas 100. Oke. Jangan di atas 100, itu udah cukup sebenarnya. Oh, Gitu, oke. itu udah cukup. Karena kan nggak terlalu timpang banget ya, 60 sama 100 kan nggak terlalu timpang. Kecuali kayak Koko bilang tadi, 60 banding 500 sih udah jauh nggak banget. bisa. Nggak Nomor bisa, satu ikan langsung mati. Iya, nggak Ikan bisa langsung kok mati makanya. dimasukin gitu langsung. Patokannya di itu kok, 60 di alamnya 60, kita patokannya kalau bisa mendekati itu. Nah, kalau udah mendekati itu berarti kita udah hampir menyamai habitat aslinya dong. Nah, palingan patokannya itu aja kok. Gitu. Nah, makanya kan sobat Iya. arwana kan mungkin kan ada yang mau pelihara tapi Iya. dia takut. Ya. Ya kan? Ya. Jadi intinya kalau kayak gitu berarti sobat arwana tuh sebelum pelihara ikan tetap apa yang di video kemarin saya pelihara air dulu. Betul. Nah, pelihara air dulu. Mungkin kalau udah bisa pelihara air, baru membeli ikannya itu dimasukin ke situ udah pasti dalam keadaan aman untuk ikan ya, Will. Betul, Begitu, betul, Will, ya? kok, betul. Nah, Ya. jadi untuk saran-sarannya ya itu tetap balik lagi ke air. Air. Air itu harus bisa di manage dulu. Betul. Kok. Nah, setelah air udah, nah barulah kita baru bisa menikmati ikan tuh, keindahan ikan arwana Super Red ini ya. Betul. Enak dilihat lah. Kalau ikan sehat pasti enak dilihat. Betul. Kok. Gitu. Nah, mungkin William ada mau tips-tips apa buat sobat arwana nanti di video-video ini barangkali untuk khususnya pemain-pemain baru lah, Will.
Khususnya buat pemain baru kok ya. Iya, maksudnya intinya yang mau coba-coba nih nanti mungkin mau nanya-nanya William yang mungkin yang ada yang koleksi-koleksi William yang ada ikan-ikan yang Iya. harga-harga mungkin yang masih di kelas-kelas anak-anak SD, anak SMP gitu lah. Tipsnya itu jangan takut ya kok ya. Oh, Jangan takut Oke. pertama. Kedua, sebelum beli pelajarin dulu. Jadi mesti tahu kalau misalnya emang tujuannya itu mau main ikan bagus, itu kita mesti tahu ikan bagus itu kayak gimana. Oke. Karena ikan bagus itu semakin kita banyak lihat ikan bagus, mata kita semakin ini kok, Semakin jahat. semakin tajam. Iya, iya, iya. Jadi mau orang begoin tuh nggak bakal bisa lah kalau bilang. Oh, Jadi pelajarin dulu gitu. iya. Jadi intinya tuh sebelum beli lihat-lihat dulu berita, baca-baca dulu, Ya, nanya-nanya dulu. betul. Yang penting nanyanya jangan sama orang yang salah juga nih. Nah, sama apa namanya? Mesti ada satu orang yang istilahnya itu yang bisa kita percaya kok ya. Oh, Jadi oke. istilahnya yang udah main duluan gitu loh di atas kita loh. Jadi kita tanya-tanya orangnya juga bener gitu, kasih taunya jangan sampai salah gitu. Oh, iya, iya. Ya, cari mentor lah kalau bilang lah. Ya mentor ya. Iya, mentor. Ya tetap aja berarti kita tetap sama lah kayak kita di dunia persilatan manapun. Betul. Kita tetap yang baru mulai itu lebih banyak bertanya sama yang sudah menjalankan. betul, Begitu betul, ya. Betul. Ya, mungkin itu aja Sobat Arwana. Saya perbincangan malam ini dengan Bro William nih. Mungkin ya nanti kita bisa lihat di video-video berikutnya. Mungkin nanti saya akan datang ke tempat-tempat pecinta-pecinta arwana dan pemain-pemain yang luar biasa lah, yang sudah jauh di atas saya. Mungkin ikan-ikannya juga, mungkin dia juga lebih apa namanya itu speknya, ininya apa namanya itu jenisnya yang unik-unik, mungkin apa gitu tentang ikan arwana ini. Ya kita nggak mungkin kehabisan video untuk membahas semuanya, banyak Will ya. Betul kok, karena setiap apa namanya, sekarang arwana trennya juga berubah-berubah kok. Ya, Zaman dulu orang nggak ngeliat body kotak kok. ya sekarang bisa Dulu lihat dari kepala sendok, Iya. sendok aja orang udah suka dah. Iya. Sekarang mesti ekor. kotak. Iya, ekornya lebar. Iya, dayung panjang. Kelos, dayung panjang, Iya. apa segala Betul. macam. Jadi dunia ini kelihatannya nggak bakal habis di sini Betul. aja. Masih banyak sekali, masih panjang sekali yang dibahas, digali, dicari, dipelajarin, itu masih banyak sekali di dunia ikan. Makanya tolong di video ini jangan di skip ya. Ini satu demi satu nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang ikan arwana super red ini, supaya sobat arwana pun ya bisa sebelum membeli tuh udah jangan sampai salah pilih. Oke, gitu aja sobat arwana. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Bye bye.